Ada seorang yang mengaku bahwasanya sekali setor uang hasil kotak infak di makam keramat palsu itu sampai 5 karung uangnya kaum muslimin. Luar biasa. Dan kali ini kaum muslimin kita akan melihat sebuah video. Ya, ini video tentang pembongkaran kotak infak di sebuah makam keramat kaum muslimin. Tapi entah kalau yang ini kaum muslimin, apakah ini kuburan palsu, apa kuburan beneran kaum muslimin. Terlepas palsu atau beneran, ini tetap pelanggaran syariat Islam kaum muslimin. Kuburan dijadikan lahan bisnis untuk mendapatkan cuan. Ya, coba kita lihat bagaimana proses pembongkaran kotak infak di kuburan kaum muslimin. Kuburan keramat katanya ya. Nah, inilah kaum muslimin detik-detik pembongkaran kotak infak makam keramat. Ya, makamnya seorang syekh kaum muslimin. Syekh Burhanuddin di Ulakan kaum muslimin. Ulakan itu sebuah tempat di Sumatera Barat kaum muslimin ya. Di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pariaman. Ini kita lihat kaum muslimin ya, kotak infak kuburan Syekh Burhanuddin ini besar kaum muslimin ya, tuangnya banyak kaum muslimin, sampai dimasukkan ke dalam karung ya. Jadi wajar kalau orang yang menjaga makam keramat palsu ya, dia menyetorkan uang kepada Habib Lutfi sampai 5 karung, itu wajar kaum muslimin ya. Bahkan ini didampingi sama tim pengaman kaum muslimin, luar biasa. Ya, itu ada polisi, sepertinya ada ASN juga, itu mungkin pemerintah setempat kaum muslimin ya. Bisa jadi mereka kadesnya, atau mungkin lurahnya, atau mungkin camatnya ya. Luar biasa, orangnya sampai masuk kaum muslimin. Lihat. Ya. Orangnya sampai masuk ke kotak infak dalam kaum muslimin. Sepinggang. Luar biasa. Pantesan itu makam-makam keramat itu tambah banyak jumlahnya kaum muslimin ya. Karena ini bisnis yang sangat menjanjikan kaum muslimin. Ya, lihat satu kotak infak itu isinya berkarung-karung kaum muslimin. Apalagi kalau kuburannya banyak ya. Makanya di Jawa itu sampai kuburan-kuburan itu diduplikat ya. Kuburan Syekh Maulana Maghribi itu ada banyak kaum muslimin. Itu satu orang kuburannya ada yang di Cirebon ya. Kemudian ada yang di Bantul, ada yang di Batang, ada di Gresik ya. Coba, kuburan orang satu itu kaum muslimin, tapi kuburannya ada duplikatnya dan semuanya diziarahi kaum muslimin. Ini apanya kalau nggak bisnis yang menjanjikan itu kaum muslimin. Sampai sekali setor uangnya 5 karung ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya, karena banyak yang menziarahi ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali ya. Itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel ya, bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini ya. Dapat keuntungan dari sisa bayar travel ya, bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tour ziarah wali itu ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba.
Mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin ya. Ini kaum muslimin ya, ini apa enggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri. Coba kaum muslimin, apalagi punya anak. Ikut semua keluarganya. Berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu ya. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu ya. Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu. Dan itu pun yang asli, entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya mengira-ngira saja. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan, kuburan wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan. Didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit. Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali. Di sana minta uang. Ini kan logika orang nggak waras namanya. Orang ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian, untuk mendoakan ahli kubur, ya, mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Bukan untuk minta-minta. Ini ziarah kubur untuk minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan orang yang berbuat kesyirikan itu sebodoh-bodoh orang. Dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang masih hidup. Sesoleh apapun orang, kalau sudah meninggal dunia, mereka butuh sama yang hidup. Ya, butuh diselenggarakan jenazahnya, butuh dimandikan, butuh dikafankan, butuh disolatkan, butuh didoakan. Ya, apakah mentang-mentang seseorang itu disebut wali, disebut kiai, disebut ajengan, disebut habib? Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Bisa mereka mandi sendiri, ya, pakai kafan sendiri, disolatkan sendiri, berangkat ke kuburan sendiri, mendoakan sendiri. Kalaupun sudah mati mau sedekah sendiri. Apa bisa? Kan nggak bisa kaum muslimin. Mereka belum dikubur saja kaum muslimin. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apalagi mereka sudah di dalam kuburan. Kok malah yang hidup minta tolong? Ini kan konyol namanya. Ini menunjukkan tauhidnya jeblok kaum muslimin.